Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Di video saya kali ini saya akan membagikan kepada kita sebuah berita terbaru di mana seorang anggota DPD asal Bali dilaporkan ke Polda Bali gegara ucapan sara. Wow, dilaporkan ke Polda Bali hanya gara-gara ucapan sara. Semoga saja Felix Xiao, semoga saja Sarini yang kemarin juga heboh juga harus dilaporkan oleh mereka-mereka. Seharusnya kan begitu. Oke teman-teman, dan sebelum kita membacakan soal berita itu, kita melihat dulu sebenarnya apa yang disampaikan oleh seorang anggota DPD asal Bali, yaitu Arya Wedakarna. Ya, kita akan coba lihat pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Ini dia ya. Saya nggak mau tuh yang frontline itu. Saya mau gadis Bali yang kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup nggak jelas. This is not Middle East. Enak aja Bali, pakai bunga kayak apa, kayak ceket, pakai hijau di sini. Kalau bisa sebelum tugas terus ayam di bulat hijau pakai. Saya nggak mau. Nah, itu dia teman-teman ya, dan kita bacakan ini ada sebuah caption ya dari Bang Permadi Arya. Ini dia, Kadrun lagi tersungging sama Senator DPD Republik Indonesia Bali Arya Wedakarna. Tidak ada yang salah jika Bali ingin menjaga kearifan lokal dari pengaruh budaya Timur Tengah. Nggak usah baper, kita umat Islam juga sering nyenggol agama lain dengan kata-kata yang jauh lebih kejam. Contohnya waktu Felix Xiao bilang yang disembah umat Hindu itu bukan Tuhan. Apa nggak lebih barbar dan biadab? Jadi nggak usah baper lah, jangan nyubit kalau nggak mau dicubit. Saya seorang muslim dan saya setuju Bali wajib menjaga keaslian tradisi, jangan sampai dijajah budaya Timur Tengah. Wow, itu komentarnya ya Bang Permadi Arya teman-teman ya. Dan banyak teman-teman yang lain yang muslim juga katanya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Arya Wedakarna ini teman-teman. Kita akan coba lihat ada sedikit saja komentar yang ada di postingannya Bang Permadi Arya. Ini dari Cynthia Lukita. Saya juga muslim berhijab dan saya juga setuju dengan bapak ini. Lalu kemudian ada Henry Lopa. Hijab itu ngetren sekarang-sekarang aja walaupun katanya wajib buat perempuan. Zaman dulu perempuan di Indonesia yang pakai hijab jarang banget. Yaitu dari Henry Lopa teman-teman ya. Lalu kemudian ada juga dari Agus Puja. Menilai orang dari hijab. Saya pernah nonton atau baca berita orang mencuri memakai jilbab. Wow, saya juga pernah menonton begitu teman-temannya, bahkan itu sangat viral sekali ya. Tapi kita nggak ngerti sih apakah memang mereka itu saudara kita muslim apa bukan. Yang penting dia pakai hijab tapi mencuri juga begitu teman-temannya. Lalu ada dari Roshi 78, Indonesia bukan Timur Tengah, keren Pak. Wow, ini ya. Lalu berikutnya ada juga dari Ukimoto, saya muslim, saya setuju ya, artinya setuju dengan apa yang disampaikan oleh anggota DPD Republik Indonesia ini. Oke, kita akan coba lihat beberapa lagi teman-teman ya. Nah, ini dia ada dari Evi Rosa Widawati ya. Budaya Bali harus dipertahankan. Lalu kemudian ada dari Lia Sota. Coba bayangkan di Jawa kalau ada Jawanya tetap kental. Pasti keren sekali kan, yang perempuan pakai kebaya jarik dengan kejawennya. Ya, betul sekali ya. Dan ini terakhir, lah orang ini ngomong kok sama ya dengan pemikiranku. Mantap Bali. Nah, lah teman-teman, jadi itu ya. Jadi sebenarnya benar juga dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Permadi Arya. Sebenarnya Felix Xiao juga mengatakan hal yang mungkin lebih barbar gitu ya, lebih kejam dari apa yang disampaikan oleh anggota DPD ini. Karena masalah hijab itu kan sebenarnya itu memang sudah tradisi orang Timur Tengah. Jadi itu bukan berarti kalau misalnya orang pakai hijab udah pasti muslim, belum tentu. Karena orang-orang Kristen yang ada di Timur Tengah juga, bahkan sebelum adanya Islam, banyak orang Kristen yang ada di Timur Tengah ya sudah menggunakan hijab begitu. Ya, seharusnya sih begitu. Dan kalau misalnya
Siapa nih, Pak Arya Wedakarna ini dilaporkan hanya gara-gara mengucapkan itu, maka seharusnya Felix Siau dan juga Syahrini yang kemarin heboh juga harus dilaporkan oleh mereka-mereka. Berani nggak? Oke, kita akan lihat saja dulu bagaimana berita yang tadi saya sebutkan ya. Dan saya tampilkan di sini teman-teman ya. Ini dia dari Detik Bali ya. Arya Wedakarna dilaporkan ke Polda Bali gegara ucapan sara. Ya, kita akan coba bacakan saja ya. Nah, ini dia. Anggota DPD Republik Indonesia perwakilan Bali eh Sri Igusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendra Data Wedastera Putra Suyasa, panjang sekali ya, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Bali. Polda Bali membenarkan adanya laporan terhadap pria yang akrab disapa Arya Wedakarna atau AWK itu. Nah, ini dia pernyataan dari Kepolisian Bali ya. Betul, ya kami menerima laporan, kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Bali, Kombes Johnson Avitus Panjaitan dalam pesan singkatnya kepada Detik Bali pada hari Rabu kemarin, 3 Januari 2024. Johnson mengatakan laporan terhadap AWK terkait ucapannya yang diduga menyinggung umat muslim dilaporkan oleh M. Zulfikar Ramli tertanggal 3 Januari 2024. Johnson menegaskan akan menangani laporan itu. Nah, ini dia pernyataan dari Johnson ya. Akan diklarifikasi dan didalami, ujar mantan Kapolresta Denpasar itu ya. Lalu berikutnya kita akan bacakan sampai selesai. Adapun laporan terhadap AWK ke Polda Bali yakni perihal menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau penodaan terhadap suatu agama. Laporan terhadap AWK sesuai dengan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 156A KUHP ya, ini Undang-Undang ITE teman-teman ya. Sebelumnya, Wedakarna menjadi sorotan banyak pihak atas ucapannya yang menolak staf penyambut tamu atau frontline Bandara Igusti Ngurah Rai Bali menggunakan penutup kepala. Berdasarkan video yang beredar, dia tampak berbicara dengan nada tinggi di depan pihak bandara dalam sebuah rapat. Ya. Lalu berikutnya ini dia. Saya nggak mau yang frontline itu. Saya mau gadis Bali kayak kamu. Rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup-penutup nggak jelas. This is not Middle East. Enak aja di Bali. Pakai bunga kek, apa kek, pakai biji di sini. Kata Wedakarna sebagai mana dalam video yang beredar. Wedakarna kemudian memberikan klarifikasi soal ucapannya tersebut ya. Nah, ini dia kita boleh melihat di sini ya, ada sebuah surat yang sudah di screenshot atau difoto dan ini adalah sebuah laporan dari mereka kepada Polda Bali ya. Dan kita akan lihat sampai selesai. Atas masukan dari para tokoh bangsa, maka saya Senator DPD Republik Indonesia Arya Wedakarna dengan ini menyampaikan beberapa hal, meluruskan, mengklarifikasi terkait dengan beredarnya potongan dari rapat kerja kami selaku Komite 1 Bidang Hukum DPD Republik Indonesia utusan Provinsi Bali. Yang pertama adalah terkait dengan adanya pertemuan rapat dengan dengar pendapat bersama dengan jajaran Airport Ngurah Rai Bea Cukai dan juga instansi terkait yang bertempat di kantor Airport Ngurah Rai pada tanggal 29 Desember 2023 yang dimana dalam rapat itu kami menindaklanjuti di masa reses masa sidang bulan Desember 2023 sebagai amanat konstitusi, kata Wedakarna dalam video klarifikasi yang diunggah di akun Instagram. Wedakarna mengatakan dalam kesempatan itu pihaknya memberikan arahan kepada petugas bea cukai di lokasi agar memprioritaskan putra-putri terbaik dari Bali agar menjadi frontliner bandara. Ya. Lalu ini dia. Maka dari itu saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan video viral yang beredar di masyarakat, bahwa video yang beredar adalah video yang telah dipotong oleh sejumlah media ataupun oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
Yang kedua, kami sampaikan bahwa saat itu kami memberikan arahan kepada petugas bea cukai yang hadir dan juga pimpinan bea cukai untuk yang pertama, jika memungkinkan untuk bisa diprioritaskan putra-putri terbaik dari Bali untuk menjadi staf di bagian terdepan atau frontliner yang menyambut para tamu setelah mendarat pesawat di Airport Ngurah Rai. Saya kira hal ini yang sangat wajar, siapapun dan dimanapun tetap semangat putra daerah menjadi cita-cita dari semua wakil rakyat, ujar Wedakarna. Nah, ini dia teman-temannya. Jadi rupanya Pak Wedakarna di sini sudah menyampaikan klarifikasinya dan jelas saja sebenarnya dia tidak bermaksud untuk menyampaikan kata-kata yang memang sengaja menyindir soal SARA ini teman-teman, tapi memang kerinduannya itu kalau boleh ya mereka atau putra-putri terbaik yang ada di Bali itu yang boleh menjadi sebagai penyambut tamu pada saat itu ya. Dan saya pikir hal-hal yang seperti ini mungkin memang sebuah pembelajaran ya. Tapi hanya saja ya kalau misalnya mungkin saudara-saudara kami yang muslim ini tersinggung dengan soal pemakaian jilbab, sebenarnya sih hal-hal yang wajar aja. Tapi Anda harus tahu juga bahwa jilbab itu bukan berarti miliknya Islam ya. Karena jelas tadi sudah saya sampaikan bahwa sebelum adanya Muslim atau agama Islam, ya orang-orang Kristen yang ada di Timur Tengah sudah menggunakan jilbab. Artinya sebenarnya ini jilbab bukan ada setelah adanya Islam, tetapi itu memang sudah menjadi atau sebuah tradisi yang ada di Timur Tengah. Jadi kalau boleh saya bilang bahwa sebenarnya jilbab itu bukanlah sebuah ciri khas orang muslim, tapi itu adalah ciri khas orang Timur Tengah. Itu sih menurut saya teman-temannya, kita mungkin boleh berbeda pendapat. Atau mungkin itu menurut kalian adalah miliknya orang Islam dan kalian tersinggung dengan hal itu, maka seharusnya kalian juga jangan hanya tersinggung ketika ada orang yang melakukan ini seperti yang dilakukan oleh Pak Wedakarna ini ya. Tetapi Anda biasa-biasa aja, bahkan diam-diam aja ketika pihak Anda yang melakukan hal yang sama, bahkan lebih daripada apa yang dilakukan oleh Pak Wedakarna. Seperti Felix Siau, seperti Syahrini yang kemarin-kemarin juga heboh. Dia mengatakan kalau Yesus bukan Tuhan karena Yesus ketika di dunia dia lapar, makan, minum, dan tidur. Apakah kami tidak tersinggung? Sebenarnya kami biasa-biasa aja, tetapi kalau misalnya kami hitung-hitung dengan cara kalian, seharusnya Syahrini dan Felix Siau ini juga harus dilaporkan. Kami diam-diam aja sih sebenarnya, karena bagi kami nggak ngaruh juga gitu ya. Sekalipun kami melaporkan ataupun tidak, biasanya sulit untuk ditanggapin gitu ya. Jadi saya pikir ini adalah sebuah hal yang menjadi problem sebenarnya di Indonesia kita ini, di mana mereka-mereka ini ya sedikit-sedikit disenggol langsung demo, langsung melapor dan sebagainya. Tapi kita sebagai minoritas tetap semangat, kita nggak perlu melapor karena kita percaya kalau Tuhan kita pun diurusin, maka Tuhan yang akan berurusan langsung dengan mereka. Oke, selamat pagi menjelang siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.